Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfu Rahma Aulia, NIM 361007 dari Prodi Manajemen Takwah YIN Pekalongan. Oke, dibuatnya video ini guna untuk menyelesaikan tugas UTS dari matkul atau mata kuliah SEI Sistem Ekonomi Islam. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang poin nomor 3, yaitu harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, di sini diajukan pertanyaan bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini, termasuk alam, harta, benda, ialah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, apakah Anda setuju dengan eksploitasi sumber daya alam, kemakmuran manusia, serta bagaimanakah pendapat Anda terkait dengan orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini? Sebelum menjawab pertanyaan, saya akan membahas terlebih dahulu tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Oke. Di sini harta itu dikenal dengan istilah al-ghina. Al-ghina yang berarti tidak ada kebutuhan dan dikenal sebagai al-ghaniyu. Berarti diri cukup, yang merupakan salah satu atribut Allah Subhanahu wa taala, seperti surat yang ada dalam Al-Quran Al-An'am ayat 6, yakni yang artinya, dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat, jika Ia menghendaki Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu musnah Dia akan ganti dengan yang Ia hendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari golongan lain. Nah, ini ayat Al-Qur'annya ya guys. Ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami oleh kita dalam masalah harta yang ditinjau dalam kerangka Islam. Ketiga hal inilah yang membedakan dengan konsep harta menurut perspektif Islam dan konvensional. Yang pertama, harta itu titipan, bukan milik kita. Uang, harta, kekayaan bukanlah milik kita. Posisikan harta itu hanya sebuah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perolehan, pengolahan, dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat. Lalu yang ketiga yaitu menata dan merencanakan uang tidak terbatas kebutuhan duniawi. Kehidupan manusia yang sesungguhnya bukanlah kehidupan di dunia, namun kehidupan di akhirat. Nah, maka dari itu kita harus mengerti mana yang harta yang kita sisihkan untuk kebutuhan duniawi dan mana harta yang harus kita sisihkan untuk kebutuhan akhirat. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsepsi kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta ini ada hubungannya antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syarak dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut. Secara bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta penggunaan secara pribadi. Adapun istilah kepemilikan adalah pengkhususan hak atas harta sesuai tanpa orang lain, dan ia berhak untuk menggunakan sejak awal kecuali dengan halangan syar'i. Pembagian harta menurut boleh atau tidaknya bisa dibagi sebagai satu, harta yang tidak dapat dimiliki dan dimiliki orang lain, contohnya jalan umum, jembatan. Yang kedua, harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat, contohnya warisan wasiat, harta wakaf. Yang ketiga, harta yang dapat dimiliki dan dimilikan kepada orang lain,
Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Oke, sedikit kita mengenal tentang pembahasan kepemilikan dan harta menurut syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari UTS kali ini. Pada dasarnya pemanfaatan sumber daya alam itu diperbolehkan, namun apabila kita sebagai manusia yang sudah ditakdirkan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, namun dengan sengaja menyalahgunakan dan mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan atau secara serakah, maka itu yang tidak diperbolehkan. Bolehlah kita memakmurkan umat, namun sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak baik dan dilarang oleh agama. Oke. Yang kedua, bagaimanakah pendapat Anda terkait dengan orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta benda di dunia ini? Nah, balik lagi ya teman, kita mengetahui bahwa harta itu sebuah titipan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, karena kita hidup di dunia ini cuman numpang minum, makan, tidur, cuma numpang istirahat. Nah, dengan hal itu kita harus sadar bahwa harta itu sedikit banyaknya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta benda harta benda seperti halnya contoh itu perempuan yang rela menjual dirinya demi harta, ataupun seseorang yang berlaku licik terhadap orang lain untuk mendapatkan harta untuk kepentingan diri sendiri, itu menurut saya sangat tidak baik, karena harta atau rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya kita berikhtiar, berusaha itu dengan jalur atau dengan cara yang baik menurut syariat. Jangan kita demi harta buta segalanya, karena hal seperti itu tidak baik untuk diri kita. Jadi sebagai muslim yang baik, seharusnya kita mencari harta dengan cara yang baik pula. Jangan kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapat harta, maka jatuhnya harta itu tidak berkah, atau bisa jadi harta itu haram. Oke, mungkin sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.